kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tugas kecerdasan buatan atau AI. Di sini dengan judul yang kami ambil yaitu jaringan syaraf tiruan. Langsung saja, yang pertama saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Reinhard Yohanes Wimasa, berikutnya ada Eli Agustinus Billy Wambrau, dan saya Yudhara Sopala, dan berikutnya Abel Rafa John Perdana, dan Fadil Ali, dan yang terakhir Eko Firmansyah Ranti Pasar. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama dan akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan pertama, yaitu jaringan syaraf biologis. Jaringan syaraf biologis sendiri itu merupakan otak manusia yang berisi sekitar 1011 sel syaraf atau neuron yang bertugas untuk memproses informasi yang masuk. Tiap sel syaraf dihubungkan dengan sel syaraf yang lain atau sinapsis. Tiap sel syaraf bekerja sebagai suatu prosesor sederhana. Masing-masing sel tersebut saling berinteraksi sehingga mendukung kemampuan kerja otak manusia. Jaringan syaraf biologis sendiri itu terbagi atas 3 komponen utama, yaitu dendrit, badan sel atau soma, dan akson. Dendrit sendiri bertugas untuk menerima informasi atau jalur input bagi soma. Badan sel bertugas untuk tempat pengolahan informasi, dan akson bertugas untuk mengirim impuls-impuls sinyal ke sel syaraf yang lain. Untuk gambar lebih detailnya ada terlihat di samping. Jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan didefinisikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi yang mempunyai karakteristik menyerupai jaringan syaraf manusia. Jaringan syaraf tiruan sendiri tercipta sebagai suatu generalisasi model matematis dari pemahaman manusia atau human cognition yang didasarkan atas asumsi sebagai berikut. 1. Pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut neuron. Kedua, sinyal mengalir di antara sel saraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung. Ketiga, setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan sinyal yang dikirim melaluinya. 4. Setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan sinyal keluarannya. Untuk model-modelnya sendiri itu, misalnya kita bisa misalkan soma sebagai node, dendrit sebagai input atau masukan, akson sebagai output atau keluaran, sinapsis sebagai bobotnya, dan miliaran neuron sebagai ratusan neuronnya. Kita masuk pada pembahasan sejarah jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan sendiri baru pertama kali diperkenalkan pada tahun 1943, yaitu model jaringan syaraf formal pertama yang diperkenalkan oleh McCulloch dan Pitts. Pada tahun 1949, Hebb mengusulkan jaringannya, yaitu bernama jaringan Hebb. Pada tahun 1958, Rosenblatt mengembangkan perceptron atau klasifikasi pola. Pada tahun 1960, Withrow dan Hopf mengembangkan Adaline dengan aturan pembelajaran Least-Mean Square atau LMS. Pada tahun 1974, Weierbrot memperkenalkan algoritma backpropagation untuk perseptron banyak lapisan. Pada tahun 1982, Kohonen mengembangkan learning unsupervised untuk pemetaan. Pada tahun 1982, Grossberg dan Carpenter mengembangkan adaptive resonance theory. Kemudian pada tahun 1982 sendiri itu juga terdapat Hopfield yang mengembangkan jaringannya sendiri, yaitu jaringan Hopfield untuk optimasi. Pada tahun 1985, algoritma Boltzmann untuk jaringan syaraf probabilistik. Pada tahun 1987, kemudian dikembangkanlah BAM atau Bidirectional Associative Memory. Dan yang terakhir itu pada tahun 1988 dikembangkanlah Radial Basis Function. Oke, sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Rafa John Perdana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kelebihan jaringan syaraf tiruan. 1. Mampu mengakuisisi sisi pengetahuan walau tidak ada kepastian. 2. Mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. 3. Jaringan syaraf tiruan dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar self-organizing. 4. Memiliki fold
tolerance gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. 5. Kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Untuk kekurangan jaringan saraf tiruan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kurang mampu untuk melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi. 2. Kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika dan simbolis. Lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Untuk berikutnya, kemampuan jaringan saraf tiruan. 1. Klasifikasi memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Self-organizing, kemampuan mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target. Asosiasi, menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan bagian-bagian dari objek lainnya. Optimasi, menemukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu meminimalisasi fungsi biaya. Aplikasi jaringan saraf tiruan. 1. Dibagi menjadi 2. Pengenalan pola pattern recognition. 1. Huruf, tanda tangan, suara, gambar yang sudah sedikit berubah, mengandung noise. 2. Identifikasi pola saham, pendeteksian uang palsu, kanker, penyakit lainnya. 2. Signal processing, menekan noise pada saluran telepon. Untuk model struktur neuron jaringan saraf tiruan ini berikut adalah bagan-bagannya. Untuk penjelasan jaringan saraf tiruan pada proses pembelajaran ke dalam jaringan saraf tiruan dimasukkan pola-pola input dan output. Lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Pada dasarnya karakteristik jaringan saraf tiruan ditentukan oleh 1. Pola hubungan antar neuron disebut arsitektur jaringan. 2. Metode penentuan bobot-bobot sambungan disebut dengan pelatihan atau proses belajar jaringan. 3. Fungsi aktivasi. Ya, sekian dari saya. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Eko Firman Sarante Pasang. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur jaringan saraf tiruan. Pada jaringan saraf tiruan, neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan layer yang disebut dengan lapisan neuron layers. Neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya. Informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan dirabatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output melalui lapisan tersembunyi hidden layer. Gambar berikut ini jaringan saraf dengan 3 lapisan dan bukanlah struktur umum jaringan saraf karena beberapa jaringan saraf ada yang tidak memiliki lapisan yang tersembunyi. Berikut pada bagian pertama nilai input dan bagian kedua yaitu neuron-neuron pada lapisan input dan bagian ketiga neuron-neuron pada lapisan tersembunyi. Yang keempat neuron-neuron pada lapisan output dan yang terakhir nilai output. Faktor terpenting dalam menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivitas dan pola bobotnya. Umumnya neuron-neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama sehingga pada setiap lapisan yang sama neuron-neuron memiliki fungsi aktivasi yang sama. Bila neuron-neuron pada suatu lapisan, misal lapisan tersembunyi, akan dihubungkan dengan neuron-neuron pada lapisan lain.
misal lapisan output, maka setiap neuron pada lapisan tersebut, lapisan tersembunyi, juga harus dihubungkan dengan setiap neuron pada lapisan lainnya atau lapisan output. Berikut arsitektur jaringan syaraf tiruan dibagi menjadi 5, yaitu nilai input, lapisan input, matriks bobot, lapisan output, dan terakhir nilai output. Berikut gambar yang di samping, yaitu single layer net, multiplayer net, competitive layer net. Single layer net yaitu hanya memiliki satu lapisan dengan bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang sesuai. Bobot yang bersesuaian. Semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Multiplayer net memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Umumnya ada lapisan bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal. Tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Pada banyak kasus, pembelajaran pada jaringan dengan banyak lapisan ini lebih sukses dalam menyelesaikan masalah. Competitive layer net. Pada jaringan ini, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Umumnya, hubungan antara neuron pada lapisan kompetitif ini tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Pada berikut menunjukkan salah satu contoh arsitektur jaringan dengan lapisan kompetitif yang memiliki bobot. Oke, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat dimengerti dan memberikan manfaat bagi kalian yang menonton video ini. Dan di akhir kata, kami akan memberikan quotes. This is our quotes. Solve the problem using your brain, not your heart. Or the translate is, selesaikan masalah pakai otak, jangan pakai hati. Sekian dan terima kasih.